إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya yang tidak terhingga dan tidak terhitung oleh kita semua. Kemudian salawat beriringan dengan salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat ridwanullah taala alaihim, serta para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tariqah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pesankan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa mempertahankan dan menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, satu kenyataan yang semua manusia bersepakat di atasnya adalah al-maut, kematian. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang meragukan akan datangnya kematian kepada dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan. Kita hidup di dunia ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati meninggalkan dunia yang fana ini juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di atas dunia ini dengan umur kita masing-masing 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau lebih dari itu atau kurang dari itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita semua, siapa yang terbaik amalnya di antara kita, bukan yang ayyukum aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi siapa yang paling terbaik amalnya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna ayat atau penggalan ayat penggalan ayat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Kata beliau, yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya itu adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh manusia akan datangnya kepada dirinya masing-masing. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan balasan atas kebaikannya itu di dunia dan di alam barzakh, tetapi balasan yang sempurna akan diterimanya pada hari kiamat. Demikian pula dengan keburukan. Siapa yang dalam kehidupannya di dunia ini berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia akan merasakan akibat dari dosanya itu di dunia, di alam barzakh, dan akibat dari dosa tersebut akan dirasakannya secara sempurna pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Senikmat apapun kehidupan kita di dunia ini, dia pasti berhenti. Sekaya apapun kehidupan kita di dunia ini, pasti akan kita tinggalkan. Seindah apapun, sebahagia apapun kehidupan kita di dunia ini, kita akan berpisah dengannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa, kitalah makhluk yang bernyawa tersebut, semuanya akan merasakan kematian. Wa ilaina turja'un, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita masing-masing. Tidak bisa kita hindari kematian tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia pasti berjumpa dengan kalian. Tidak bisa dihindari, tidak bisa kita cegah sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kematian kita, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Kaum muslimin rahimakumullah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib dan segala perkara yang nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Tidak bisa kita hindari sama sekali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada di atas bumi ini, pasti kematian datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun, di bangker yang sangat kuat sekalipun, dijaga oleh pasukan yang sangat kuat, oleh persenjataan yang sangat canggih, kematian pasti datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Orang mungkin membuat berbagai macam sistem pertahanan agar dia selamat dari kematian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki dan mentakdirkan kematian seseorang, pasti dia akan merasakan kematian tersebut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, di daratan, di lautan, dalam benteng yang kokoh, di rumah kalian, dalam istana kalian, atau dimanapun, kalian pasti akan merasakan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau seandainya ada di antara manusia yang berhak kekal hidup di dunia ini, maka dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat Nabi kita, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun meninggalkan dunia yang fana ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggalkan dunia ini. Engkau akan merasakan kematian. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka orang-orang kufar yang menjadi musuhmu juga meninggalkan dunia ini. Lihat, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi meninggalkan dunia ini dengan amal soleh mereka. Demikian pula orang-orang yang seumur hidupnya berbuat syirik, kufur, bid'ah dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala, rahalu, mereka semua telah pergi meninggalkan dunia ini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ibadahnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita mesti ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas dunia ini akan fana semuanya, sirna dan habis semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini agar kita ingat dengan suatu kenyataan bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru zikra hazimal lazzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan di dunia ini. Apa itu? Al-maut, kematian. Perbanyak oleh kalian ingat akan kematian ini. Kalian akan tercegah dari melakukan maksiat. Kalian akan semangat melakukan kebaikan karena kalian akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lagi ingin bermaksiat, ingin melakukan suatu maksiat, kalau kita ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, maka kita semua akan tercegah untuk melakukan maksiat tersebut. Kalau kita malas untuk melakukan ibadah al-wajibat wan nawafil, ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah, kalau kita ingat bahwa kita akan mati, kita semua
akan tergerak dan termotivasi untuk mengerjakan ibadah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mauti wa'iza." Cukuplah kematian tersebut sebagai pemberi nasihat bagi kalian. Orang mungkin sudah memberikan banyak nasihat kepada kita, tidak ada yang membekas dalam hati kita. Orang mungkin sudah banyak memberikan teguran kepada kita, tapi tidak ada yang membekas dari hati kita. Ceramah-ceramah sudah kita dengarkan dari ustaz ini, ustaz itu dan sebagainya, tetapi mungkin tidak ada yang membekas dari hati kita. Tetapi ada satu wasiat, suatu nasihat, suatu teguran yang kalau kita ingat, pasti kita terdorong untuk melakukan amal soleh dan menjauhi amal-amal yang buruk, yaitu kematian, al-maut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mauti wa'iza." Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat bagi kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada di antara manusia yang meragukan akan kematian tersebut. Oleh sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan semua manusia di alam semesta ini ajma'atil ummah ala annal mauta laysa lahu sinnun ma'lum wala zamanun ma'lum wala maradun ma'lum. Umat manusia ini sepakat semuanya bahawa yang namanya kematian itu laisa lahu sinnun ma'lum, tidak ada baginya usia tertentu. Kita lihat dalam kehidupan kita ini, yang dalam rahim ibunya meninggal dunia, yang baru berumur 1 hari meninggal dunia, yang kecil meninggal dunia, yang anak-anak meninggal dunia, remaja meninggal dunia, apalagi orang-orang yang sudah dewasa. Oleh sebab itu Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Unzur ila man haulana." Lihatlah orang yang ada di sekitar kita ini. Mana yang lebih banyak? Apakah yang muda ataupun yang tua? Kita lihat bahwa yang lebih banyak di antara kita adalah yang muda. Kemana yang tua? Yang tua rahalu wa zahabu. Mereka semua sudah pergi meninggalkan dunia ini. Maka jangan sampai kita lalai dengan al-maut, dengan kematian ini. Manfaatkan kehidupan kita ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajma'atil ummah ala annal mauta laisa lahu sinnun ma'lum. Umat manusia ini sepakat semuanya bahwasanya kematian itu tidak ada baginya usia tertentu. Wala zamanin ma'lum, dan juga tidak ada baginya zaman tertentu. Kalau sudah umur sekian pasti mati, tidak. Wala maradin ma'lum, dan tidak ada bagi kematian itu penyakit tertentu. Orang yang sehat juga banyak yang meninggal, orang yang sakit juga masih ada yang selamat. Oleh sebab itu kita semua bersiap-siap untuk menyambut kematian itu. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri iza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri." Berbekallah kamu dalam kehidupan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri, karena engkau sejatinya tidak tahu, iza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kalau malam sudah gelap gulita, apakah ada yang bisa menjamin dia masih hidup sampai besok pagi? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin dia masih bisa hidup 1 jam lagi, 2 jam lagi? Apatah lagi hidup sampai besok pagi? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Oleh sebab itu seseorang mesti memanfaatkan waktunya saat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri iza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nushiyat aqfaluhu. Betapa banyak anak-anak muda yang pada pagi hari dan pada sore hari dia tertawa terbahak-bahak, bergembira, happy-happy. Wa qad nusijat aqfanuhu, sementara kain kafannya sudah dijalin dan dipintal oleh orang lain. Kemudian wahwa la yadri, sedangkan dia tidak menyadari bahwa kematian sudah dekat dari dia. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umruhu wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Dan betapa banyak anak-anak yang diharapkan hidup lama oleh kedua orang tuanya, sedangkan tubuhnya yang kecil itu dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak orang yang sehat-sehat saja ternyata tiba-tiba dia meninggal dunia. Wa kam min saqimin asyahina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit namun masih hidup dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, siapapun kita, yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, dia mesti bersiap untuk menyambut kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kullu bani unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatil hadba'u mahmulu. Setiap anak manusia meskipun umurnya panjang, yauman ala alatil hadba'i mahmulu, suatu saat dia akan ditandu oleh orang lain di atas tandu kematian. Hari ini kita tandu orang lain,
kita antarkan jenazah saudara kita ke kuburannya, barangkali besok kita yang diantarkan oleh orang lain ke kuburan kita. Oleh sebab itu, dunia yang singkat ini kita pergunakan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Islam ini tidak panjang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu zalik. Dan sangat sedikit yang melewati hal itu. Seandainya kita balik menjadi orang-orang yang mukallaf saat kita berumur 15 tahun, maka sejak umur 15 tahun itu sampai usia kita 60 tahun, 70 tahun, itulah masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, seseorang perlu tidur 8 jam, 7 jam, 6 jam dalam sehari. Kita juga bekerja. Lalu berapa waktu yang kita sediakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka waktu yang sedikit tersebut gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan di mana saya meninggal. Jangan pikirkan bagaimana nanti setelah saya meninggal dunia, kehidupan keluarga saya, anak saya. Tapi pikirkanlah ketika saya mati dalam keadaan yang baik. Sebagaimana seorang mengatakan, "Wa man lam yamut bihaddis sayfi mata bighairihi, ta'addadatil asbab wal maut wahid." Barang siapa yang tidak mati karena ditebas oleh pedang, mata bighairihi, dia akan mati dengan cara lain. Kita lihat orang-orang yang mati karena ditebas oleh pedang musuhnya, yang mati karena tertembak oleh musuhnya. Maka orang yang tidak mati karena ditebas oleh pedang lawan, tidak mati karena kena senjata lawan, maka dia jangan merasa bahwa saya akan selamat. Dia pasti mati dengan cara yang lain. Wa man lam yamut bihaddis sayfi mata bighairihi. Barang siapa yang tidak mati karena tajamnya mata pedang, maka dia akan mati dengan cara yang lain. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab-sebab kematian itu banyak. Ada yang karena sudah tua, ada yang karena penyakit, ada yang karena kelaparan, ada yang karena kita tidak tahu sebabnya. Wal maut wahidu. Sedangkan kematian itu pasti datang kepada kita. Oleh sebab itu pergunakan kehidupan kita ini. Ingatkah kita bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, ada 3 yang mengantarkan kita ke kuburan kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yadba'ul mayyita salas. Ada 3 yang mengantarkan jenazah ke kuburannya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, kemudian harta bendanya, dan juga amal solehnya. Fayarji'ul isnan wa yabqa wahidun. 2 di antaranya kembali, keluarga kita yang kita cintai, anak istri kita yang kita cintai, karib kerabat kita, teman-teman kita. Mereka antarkan kita ke kuburan, kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Demikian pula harta benda seseorang. Dia punya kendaraan yang mewah, dipakai untuk mengantarkannya ke kuburan. Kalau zaman dulu dia punya onta, punya budak. Onta dan budak ini ikut mengantarkan tuan yang telah meninggal ke kuburannya. Kemudian kemana perginya? Dia kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian wa yabqa wahidun, dan yang tersisa tertinggal bersamanya cuma 1, yaitu amalnya. Maka hendaklah kita pedulikan amal ini. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tapi seseorang harus memprioritaskan amal ibadah untuk kehidupannya di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan ini tidak lama. Kita pasti meninggalkan dunia ini. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang memiliki bekal terbaik, dan orang yang merugi adalah orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan penuh dosa, dengan penuh maksiat, dengan penuh perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kehidupan kita ini. Sebagaimana kata Hatimul Asam, dia mengatakan, nazartu ilal khalqi fa iza kullu syakhsin lahu mahbubu. Saya perhatikan semua manusia, ternyata setiap orang punya yang dikasihinya. Setiap dari kita punya yang kita kasihi, entah itu istri, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu harta benda. Nazartu ilal khalqi fa iza kullu syakhsin lahu mahbubu. Saya perhatikan semua manusia, ternyata setiap orang dalam kehidupan di dunia ini, dia punya yang dikasihinya. Fa iza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Tetapi kalau dia sudah sampai ke kuburnya, semua yang dikasihinya itu berpisah dengannya. Anaknya, istrinya, harta bendanya, pangkat dan jabatannya, kedudukannya, berpisah dengannya semua. Faja'altu hasanati faja'altu mahbubi hasanati. Lalu saya jadikan kekasih saya adalah amal soleh saya. Liyabqa ma'i fi qabri, supaya dia tetap bersamaku dalam kuburku.
Kaum muslimin rahimakumullah, kerjakanlah amal soleh yang wajib terutama, kemudian yang nawafil sebagai pelengkap dari amal soleh tersebut. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.